Shalom, shalom dalam arti yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulaikan ibadah kita hari ini dengan berdoa. Terima kasih Yesusku, terima kasih atas semua yang sudah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami dapat berkumpul bersama Tuhan, ibadah pada hari ini Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan memiliki Allah yang setia seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih. Sebentar kami mulaikan ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau yang tolong kami Tuhan, Engkau yang sertai kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan kami rasakan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Allahku. Inilah doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selalu menopang ku.
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Allahku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita mau merayakan kehadiran Tuhan. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan. Sudah selayaknya, sudah sepatutnya kita bersyukur buat bukti kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita mau bersuka cita. Amin. Kita bertepuk tangan. Kita menyanyi buat Tuhan kita. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata. Amin. Dari hari ke hari, besar cinta-Mu nyata. Haleluya. Dari generasi ke generasi, Dia angkat sakit kita. Katakan amin. Dia angkat beban hidup kita. Mari bersorak buat Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Dia dahsyat, sangat dahsyat. sangat Haleluya. teramat dahsyat.
lagi. Kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari kita, dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Dia angkat segala sakit-Mu, Kau angkat sakit-Mu. Dia angkat segala beban hidup-Mu. Kau angkat beban. Bersama-sama kita bersorak yuk. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Dia dahsyat. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Angkat tangan sama-sama. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Oh, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sama-sama ungkapkan dengan iman. Kau angkat sakitku. Amin, amin. Kau angkat beban hidupku. Katakan kau angkat sakitku. Kau angkat sakitku. Dan kau angkat beban hidupku Tuhan. Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Haleluya. Lebih lagi. Tuhan Yesus, Dia dahsyat, sungguh dahsyat. Oh, sangat dahsyat, sangat dahsyat. Dia teramat dahsyat. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Dia sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Dia tiada duanya. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sungguh dahsyat, teramat dahsyat. Oh, sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk sembah Tuhan. Puji Tuhan. Dari hari ke hari kita merasakan kebaikan Tuhan. Di tengah beban persoalanmu, Dia ada di sana. Ketika engkau menanggung sakit penyakitmu, Dia ada di sana. Yang kita mau katakan pagi hari ini, dengan apa akan ku balas Tuhan segala kebaikan? Hanya ucapan syukur kita. Ketika kita mengucap syukur, itu berbau harum di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita persiapkan hati. Persiapkan hati yang penuh dengan syukur. Untuk menerima setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Oh Tuhan. Haleluya. Kita katakan sama-sama. Kau Allah yang setia,
kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Kami angkat syukur kami Tuhan, kami angkat suara penyembahan kami, oh Raja kami. Haleluya. Kembali kita katakan, ya Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Yang sudah selamat Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, dan hidup kami di dalam-Mu, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, bersyukur dan mulai bersyukur segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Katakan, serukan, naikkan kepada Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau ekspresikan ucapan syukur kita lewat suara kita, lewat tubuh ini. Angkat tanganmu, muliakan Tuhan. Kalau kau ada sampai hari ini karena Dia baik dalam hidupmu, karena kau ada sampai hari ini karena Dia memiliki berkat buat hidupmu. Haleluya. Dia memulihkan, Dia menyembuhkan, Dia menghidupkan apa yang mati dalam hidup kita. Oh, haleluya. Selamanya
nafas hidup kami kau ada. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu, naikkan suaramu, glory. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sampai kapan kita harus mengucap syukur buat kebaikan Tuhan? Sampai kapan kita terus mengucap syukur dalam kebaikan Tuhan? Sepanjang hidup kita, teruslah mengucap syukur. Sepanjang nafas hidup yang Tuhan masih percayakan, teruslah mengucap syukur. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, selamanya tetap bersyukur. Selamanya, segala pujian, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi-Mu Tuhan Allah kami. Bapa dalam surga, terima kasih buat berkat kemurahan. Kalau kami ada sampai hari ini karena Kau baik dalam hidup kami. Kesempatan yang Tuhan berikan, kami tidak mau pakai untuk menggerutu dan menggerutu, tapi kami mau pakai untuk bersyukur. Karena dalam setiap keadaan kami, Kau ada bersama dengan kami. Kau menguatkan kami, memampukan kami, menghiburkan kami, bahkan Kau memulihkan kami Tuhan. Kami siap terima firman-Mu pagi hari ini. Kami siap menerima janji-Mu pagi hari ini. Kami buka tanah hati kami selebar-lebarnya. Bekerjalah Roh Kudus. Memberikan hikmat bagi kami, pengertian bagi kami. Untuk kami mengerti apa yang jadi rencana-Mu dalam kehidupan kami. Berkati Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan kebenaran. Kami semuanya ada dalam urapan. Kami terima berkat firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja segala Raja. Dan Dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Menjemput orang-orang percaya yang setia kepadanya, yang menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini, Minggu 25 Oktober 2020, positif atau negatif. Positif atau negatif.
Nah, berbicara positif atau negatif, apa artinya positif atau negatif? Apa artinya? Dan mengapa tidak boleh memilih keduanya? Orang memilih positif dan memilih negatif. Kenapa orang tidak boleh memilih keduanya? Lalu siapa yang harus memilih? Siapa yang harus memilih? Dan mana yang harus dipilih? Apakah orang memilih positif atau dia memilih negatif? Lalu apa yang diterima jika bisa memilih dengan benar? Apa yang dia terima, apa yang seseorang terima apabila dia bisa memilih dengan benar? Sebaliknya apa akibatnya apabila orang tidak bisa memilih dengan benar? Ayat pokok kita terambil dalam kitab Yeremia 32 ayat yang ke-27. Mari kita baca ayat ini bersama-sama 2 kali. Dalam Yeremia 32 ayat 27. 2, 3. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Kalau firman Tuhan datang kepada kita, kalau Tuhan bertanya kepada kita, akulah Tuhan Allah segala makhluk. Apa jawaban kita? Kalau Tuhan berkata, adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Pasti kita orang percaya berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil. Tuhan berkata, bagi dia tidak ada yang mustahil. Artinya semua mungkin bagi Tuhan. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan selalu mungkin. Nah, mari kita lihat lebih dahulu pengertian positif dan apa pengertian negatif. Kita melihat positif adalah keyakinan atau kepastian dan membangun keyakinan diri. Jadi keyakinan atau kepastian yang ada dalam diri seseorang itu membangun dirinya. Jadi orang yang berpikir positif dengan apa yang sedang dia hadapi. Ia katakan apa yang sedang ia hadapi akan membuat orang itu kuat, tidak lemah, dan terus maju. Kalau dia seorang pebisnis, katakan, maka bisnisnya pasti maju. Nah, kalau dia seorang pekerja, maka pekerjaannya pasti berkembang. Dan itu akan berdampak pada kehidupannya dan juga kesehatannya. Sedangkan negatif itu artinya tidak pasti atau tidak yakin dan tidak membangun diri. Tidak pasti, tidak yakin, tidak membangun diri. Nah, orang-orang yang berpikir negatif, yang selalu negatif dalam benaknya, orang yang berpikir negatif dengan apa yang dia sedang alami, maka ia akan jadi lemah, putus asa, dan tidak bisa maju. Putus asa, lemah, dan tidak bisa maju. Ia akan menjadi seorang peragu, ragu-ragu dalam mengambil sebuah keputusan. Dan dampaknya pasti ada. Kalau dia seorang pebisnis, maka bisnisnya tidak akan maju. Kalau dia seorang pekerja, pasti dia seorang pekerja yang malas. Kalau dia wira swasta, maka pekerjaannya tidak akan berkembang. Dan dampaknya dia akan menjadi orang yang pesimis. Pesimis dengan hidup ini. Dengan apa yang dia hadapi dan dampaknya itu akan berdampak dengan menurunnya kesehatan dirinya. Nah, banyak orang tidak bisa maju karena dihambat dengan pikiran negatif. Sedikit-sedikit negatif, sedikit-sedikit pesimis. Jangan-jangan nanti dan sebagainya. Jadi banyak orang tidak bisa maju karena dihambat dengan pikiran negatif. Nah, begitu pula secara rohani. Begitu pula secara rohani. Jadi kitalah yang menentukan apakah kita mau mengambil yang positif
atau kita mengambil yang negatif. Sebab itu sebuah keputusan yang harus kita ambil. Jadi kitalah yang mengambil keputusan. Tuhan mempersilahkan kita memutuskan karena dia menciptakan kita dengan kehendak bebas. Apakah kita ambil keputusan positif atau negatif? Itu ditentukan dengan kerohanian kita. Jadi seseorang mengambil keputusan positif atau negatif tergantung dari kerohaniannya. Orang yang rohaninya maju pasti mengambil keputusan yang positif. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Tapi kita melihat pagi hari ini positif dunia itu berbeda dengan positif Alkitab. Maksudnya positif yang di dunia ini berbeda dengan positif yang diajarkan oleh Alkitab. Positif dunia itu adalah berpikir positif tanpa dasar firman Tuhan. Kelihatan baik berpikir positif, tapi tanpa dasar firman. Sedang positif menurut Alkitab adalah positif berdasarkan firman Tuhan. Jadi keputusan seseorang itu tidak bisa dilepaskan dari kebenaran firman. Jadi maksudnya waktu seseorang atau seorang anak Tuhan hadapi persoalan masalah, apa yang dia hadapi? Dia hadapi dengan iman yang berdasarkan firman Tuhan. Artinya dia yakin benar, tanpa ragu. Apa yang Tuhan ucapkan itu adalah benar. Amin. Jadi seseorang yang mengambil keputusan yang benar, dia yakin bahwa apa yang Tuhan ucapkan benar, lalu dia mengambil sebuah keputusan yang berdasarkan firman Tuhan. Jadi yang dimaksud berpikir positif adalah berkeyakinan apa yang Tuhan firmankan. Berkeyakinan dengan apa yang Tuhan ucapkan, dengan apa yang Tuhan firmankan, dengan apa yang Tuhan katakan. Lalu menjadi sebuah keputusan dalam menghadapi persoalan hidup. Sekali lagi, orang menghadapi persoalan hidup ini, apakah dia mengambil keputusan positif atau yang negatif? Kalau orang mengambil keputusan positif, berpikir positif, itu keyakinan apa yang Tuhan firmankan. Dia yakin apa yang Tuhan firmankan itu benar. Lalu menjadi sebuah keputusannya dalam menghadapi persoalan hidup ini. Jadi saudara melihat yang dimaksud berpikir secara positif jelas. Dia memutuskan sesuatu dengan positif yang berdasarkan firman Tuhan. Ini bukan positive thinking atau berpikir positif. Tapi ini berpikir positif yang dilandasi kepada kebenaran firman. Orang pasti memutuskan sesuatu bukan apa yang dia putuskan dalam menghadapi persoalan. Apakah dia peragu atau dia berkeyakinan, tergantung imannya. Jadi bukan pikiran positif tanpa dasar firman, tapi sekali lagi pikiran positif yang berdasarkan iman, pikiran positif yang berdasarkan iman kepada perkataan Tuhan. Dan ini tidak semua orang bisa berpikir positif. Tidak semua orang. Maksudnya tidak semua orang punya pikiran positif atas dasar firman. Apa yang dia alami, tidak semua orang punya pikiran yang positif yang berdasarkan firman. Bahkan ada yang tidak sanggup dengan masalah yang melilit hidupnya. Yang sedang menerpa hidupnya. Dan muncul pikiran-pikiran negatif. Dalam pikiran selalu muncul, jangan-jangan nanti gimana ya kalau, nah ini pikiran yang negatif. Tidak berdasarkan firman. Maka orang itu akan jadi seorang peragu. Dan selalu meragukan kebenaran firman. Dan Tuhan tidak mau. Juga tidak semua orang itu berpikir negatif. Tidak semua orang. Artinya ada orang-orang yang selalu pikirannya positif. Positif berdasarkan firman. Dengan apa yang dia sedang hadapi. Tiap orang kan punya masalah, punya persoalan, punya tekanan hidup dan sebagainya. Dikatakan bahwa orang yang benar-benar punya pikiran positif, dia akan menghadapinya
dengan iman kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau. Setiap orang percaya, setiap kita, apapun yang Tuhan izinkan kita alami, kita harus punya pikiran yang positif dengan firman. Dan Tuhan ingin, kalau Tuhan izinkan itu dan kita mengerti, hidup kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan berikan kita firman dan kita punya pikiran positif dengan iman kepada kebenaran firman. Pasti ada jalan keluar, amin. Pasti ada jalan keluar, bertangan bagi Tuhan. Pasti ada jalan keluar sebab Dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Nah, orang-orang yang seperti ini tidak gampang menyerah. Karena memiliki iman yang kuat. Tidak gampang menyerah. Tidak gampang diombang-ambingkan. Tidak gampang putus asa. Tidak gampang menggerutu. Tidak mudah menyalahkan orang lain. Tidak gampang menyalahkan situasi dan kondisi. Dan tidak akan menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena keyakinannya akan penyertaan Tuhan itu lebih besar dari apa yang dia sedang hadapi. Ini harus ada pada kita. Apapun yang kita lihat dunia ini terjadi. Yang terjadi dalam dunia ini. Kita yakin Tuhan lebih besar dari apa yang kita lihat. Dia lebih besar dari persoalan kita. Jadi Tuhan ingin supaya kita benar-benar menghadapi persoalan dengan pikiran yang positif. Punya iman yang kuat berdasarkan firman Tuhan. Maka orang yang seperti ini menjadi orang yang tanpa ragu dan terus hidup bersandar kepada Tuhan dan firman-Nya. Karena itu kita tidak bisa memilih kedua-duanya. Kalau orang mengambil kedua-duanya, maka jadilah orang itu menjadi orang yang peragu dalam mengambil sebuah keputusan. Iya enggak ya? Iya enggak ya? Benar enggak ya? Maju tidak. Mundur, maju lagi. Dan sebagainya. Kenapa? Karena keduanya saling bertentangan. Maka pasti ada yang kalah. Pasti ada yang menang. Salah satu, apakah yang positif atau yang negatif. Mari kita pilih berpikir positif berdasarkan firman Tuhan. Pikir positif berdasarkan firman Tuhan. Seperti ayat pokok kita yang berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Meskipun persoalan kita berbeda satu dengan yang lain, tidak sama persoalan yang dihadapi. Tapi kita punya Tuhan yang sama, amin. Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Firman Allah katakan, Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Mari bertepuk tangan muliakan Dia. Dia tidak pernah berubah. Begitu juga kasih-Nya atas kita. Masalahnya bukan terletak pada apa yang orang sedang hadapi. Masalahnya bukan terletak pada apa yang orang sedang alami, bukan. Tapi terletak pada diri orang itu sendiri. Masalahnya terletak pada diri seseorang yang sedang hadapi masalah. Apakah rohaninya kuat atau tidak? Apakah rohaninya sehat atau sakit? Ini yang menentukan pilihannya positif atau negatif. Pasti semua orang pernah alami masalah. Bahkan bangun tidur orang sudah dihadapkan dengan persoalan, dengan masalah. Masalah dalam hidup ini. Nah, saudara, Tuhan ingin. Tuhan mau supaya kita mengerti bukan karena masalah yang kita hadapi. Tapi apakah keyakinan kita akan kemampuan Tuhan lebih besar dari masalah yang kita sedang hadapi. Ini yang disebut berpikir positif berdasarkan iman kepada Tuhan. Mari kita lihat Alkitab juga jelaskan orang-orang yang berpikiran negatif. Yang pertama, 10 pengintai. Tuhan suruh Musa mengutus beberapa orang untuk mengintai tanah perjanjian, tanah Kanaan. Waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan mau berikan tanah ini kepada bangsa Israel. Maka Musa mengutus 12 pengintai. Di antara 12 pengintai ada 10 pengintai yang berpikiran negatif. Kita baca Bilangan 13 ayat 31.
Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Saudara lihat, orang yang berpikir negatif itu yang pertama membuat orang itu lupa janjinya Tuhan. Setiap janjimu Tuhan, kusimpan dalam hatiku. Bukan cuma sebuah kata-kata pujian yang kita naikkan, tapi harus menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan bilang kepada Musa, Tuhan bilang kepada bangsa Israel, negeri akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Nah kalau Tuhan yang berkata, pasti dia tepati kata-katanya. Kita tidak boleh ragu dengan firman Tuhan. Sebab Tuhan bukan manusia yang kadang berkata, kadang dia lupa dengan apa yang dia katakan. Dia berjanji, dia tidak tepati janji, itu manusia. Dalam bilangan jelas Tuhan bukan manusia yang berkata lalu dia lupa. Tidak, dia Tuhan yang tepat dengan perkataannya. Jadi orang yang berpikir negatif membuat lupa janji Tuhan. Karena itu pegang janji Tuhan membuat orang tidak berpikir negatif. Amin. Pegang janji Tuhan. Apapun yang kita alami. Yang kedua, orang yang berpikir negatif ini membuat orang itu pesimis. Mereka bilang kami tidak bisa maju. Belum maju, sudah bilang tidak bisa maju. Ini pesimis. Jangan jadi orang Kristen yang pesimis. Orang yang berpikir negatif membuat orang menjadi pesimis. Gampang menyerah sebelum bertanding. Gampang. Mereka bilang kita tidak dapat maju menyerang karena bangsa itu lebih kuat daripada kita. Yang ketiga, orang yang berpikir negatif membuat orang itu rendah diri. Dia gampang mengukur persoalan itu lebih kuat daripada dirinya. Ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Perhatikan kalimat yang diucapkan oleh 10 pengintai. Kami lihat di sana orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami sendiri seperti belalang. Siapa yang bilang? Bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah bilang mereka belalang. Tuhan bilang mereka umat pilihannya. Saudara dan saya, kita adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita bukan belalang. Orang Israel berkata kami belalang. Berpikir negatif membuat orang rendah diri. Tuhan mau kita rendah hati. Bukan rendah diri. Orang yang berpikiran negatif ini gampang mengukur kekuatan masalah yang dia sedang hadapi, itu lebih besar dari kekuatan yang dia miliki. Mereka sendiri yang berkata, mereka seperti belalang. Tuhan tidak pernah berkata seperti itu, padahal Tuhan berkata kepada Musa. Tuhan bilang sama Musa, suruh mereka pergi, intai itu negeri Kanaan, yang akan aku berikan kepadamu. Kan aneh kalau kita melihat, Musa mendengar suara Tuhan, disampaikan kepada semua orang Israel, dan 10 pengintai ini bisa berpikir negatif. Bisa berpikir negatif. Aneh kan? Kadang kita berkata aneh. Tapi ada orang Kristen yang juga seperti ini. Aneh. Sudah dengar firman Tuhan. Sudah dengar kebenaran firman. Tapi merasa tidak mampu. Tidak kuat. Akhirnya berpikiran negatif. Kita tahu apa yang ada di dunia ini semua sementara. Jangan terbelenggu dengan yang ada di dunia ini. Jadi kita melihat bukan persoalannya, bukan pikiran negatif dari diri orang itu, tapi orang itu sendiri. Karena dia ukur persoalannya dengan kekuatan yang ada di luar. Jadi itu membuat dia menjadi lemah. Kembali ayat pokok kita mengingatkan. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Bahkan Tuhan bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam.
Sampai langit dan bumi lenyap. Sampai kita bersama dengan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu tetap, saudara. Dan itu membuat kita menyadari. Kita punya Tuhan yang sedang terus menyertai kita. Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Jadi kalau kita, kalau saudara, kalau saya, kalau kita semua, kalau orang percaya sedang hadapi persoalan, maka sebenarnya dia sedang menghadapi persoalan bersama Tuhan. Amin. Bersama Tuhan. Sebab Tuhan bilang, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Jadi waktu kita alami sesuatu, kalau kita benar di mata Tuhan, kalau kita hidup melakukan firman-Nya, kita sedang menghadapi tidak sendiri. Kita sedang menghadapi bersama dengan Tuhan. Karena itu jangan takut. Jangan gelisah. Jangan takut dengan masa depan keluarga. Masa depan anak-anak. Ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Itu cuma ada di dunia ini. Dan Tuhan pasti berikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Tapi kita harus melihat jauh ke depan. Ada tempat yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Jangan seperti 10 orang pengintai. Sudah lihat tanah Kanaan. Sudah tahu. Dan mereka sudah berkata, coba kita lihat Bilangan 13 ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Jadi 10 pengintai ini sudah masuk di Kanaan. Sudah melihat hasil tanah Kanaan. Lalu sudah bilang sama Musa, ini loh hasilnya. Ini hasil tanah Kanaan. Tapi kenapa mereka kok berpikir secara negatif? Sudah lihat kebenaran, tapi berpikir negatif. Kenapa? Karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Kalau mereka tidak mengandalkan Tuhan, orang yang berpikir negatif yang keempat tidak mengandalkan Tuhan. Kalau tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan siapa? Pasti mengandalkan diri sendiri dan mengandal yang lain. Cuma ada Tuhan, diri kita, dan setan. Jadi orang yang tidak mengandalkan Tuhan itu bisa selalu membandingkan hasil dengan apa yang dia sedang hadapi. Sudah terima hasil, sudah tahu hasil ini dari Tuhan. Dari tanah Kanaan. Tuhan sudah berikan itu kepada mereka. Seringkali kita merasa tidak cukup. Lihat hasil, lalu membandingkan dengan masalah yang dihadapi. Mari kita berkata seperti firman. Kalau Tuhan berkati kita hari ini, kita yakin besok Tuhan juga pasti berkati kita. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan hari esok, itu ada khawatirnya sendiri. Sudah lihat hasil, Tuhan ingin. Kita tidak membandingkan dengan apa yang sedang kita hadapi. Tapi kita melihat kebesaran Tuhan yang kita sedang terima. Jangan kita sudah bawa hasil. Sudah bilang ini loh hasilnya. Tapi lebih membesarkan persoalan yang sedang dihadapi. Aneh kan? Tuhan tidak mau ini terjadi pada anak-anak Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa hasil tanah Kanaan yang mereka bawa itu sebenarnya menunjukkan bahwa mereka sudah mampu menghadapi, melewati halangan. Benar tidak? Mereka sudah masuk tanah Kanaan. Sudah membawa hasil. Itu berarti mereka sudah melewati halangan. Loh kenapa mereka masih bilang, kami tidak akan mampu, tidak akan bisa maju, dan sebagainya. Saudara sudah menikmati hasil dari berkat Tuhan, bukan? Berapapun yang kita terima itu adalah berkat Tuhan. Tapi itu merupakan berkat. Kalau berkat Tuhan, besar, kecil, pasti Tuhan cukupkan. Amin, beri kemuliaan bagi Tuhan. 5 roti dan 2 ekor ikan. Dimakan sampai 5.000 orang. Kita tidak bisa berkata, Tuhan kok cuma segini. Jangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktu Yesus mengucap syukur dengan 5 roti dan 2 ekor ikan di tangannya. Dan kemudian dibagikan. 5.000 orang makan kenyang. Sisanya 12 keranjang. Apakah kita tidak meyakini kebenaran firman? Jangan berpikir negatif. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15 tentang Gehasi. Ayat 15, 2 Raja-Raja 6.
Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Kenapa bujang atau hamba Elisa ini berkata seperti itu? Kita tahu bahwa bangsa Aram sedang mengepung Elisa dengan tentara yang besar. Tapi kita lihat bahwa hamba Elisa ini berkata, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Dia ikuti Elisa berapa lama? Berapa lama kita ikut Tuhan? Berapa lama kita dengar suara Tuhan? Berapa lama bujang ini dengar suara Elisa? Berapa banyak bujang ini melihat mujizat Tuhan yang diberikan kepada Elisa. Berapa banyak kita alami pertolongan Tuhan. Tapi berkata, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Kenapa bisa berkata seperti itu? Karena hamba ini hanya memakai mata jasmani, tidak memakai rohani. Itu yang Tuhan mau berpikir positif berdasarkan iman kepada kebenaran firman. Dan kalau cuma punya pikiran yang negatif, tidak positif, yang hanya jasmani, maka yang timbul adalah ketakutan. Membuat hamba atau bujang Elisa ini diliputi dengan ketakutan, kegelisahan. Ada banyak orang yang gelisah, ketakutan karena pikirannya negatif. Nah, Tuhan tidak mau ini pada kita, anak-anak Tuhan. Pikiran negatif itu akan menuai ketakutan, kegelisahan, tidak ada ketenangan. Kalau saudara gelisah, berarti saudara alami ketakutan. Kalau engkau alami ketakutan, engkau sedang diseret kepada pikiran yang negatif. Tuhan tidak mau. Berpikir positif berdasar kebenaran firman. Nah, sekarang kita lihat orang-orang yang berpikiran positif berdasarkan firman. Yang pertama adalah Kaleb. Kaleb, Bilangan 13 ayat 27 dan 28. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Sama. Kita lihat 12 pengintai. Ada 2 pengintai. Itulah Yosua dan Kaleb yang berpikiran positif. Mereka cerita ini kami sudah masuk negeri itu kemana kami disuruh. Dan ini memang negeri yang berlimpah-limpah. Dan susu dan madunya dan inilah hasilnya. Kita tahu bahwa Yosua dan Kaleb tidak mungkin semua tanah Kanaan dilihat dalam waktu yang singkat. Tapi imannya berkata, benar ini negeri yang berlimpah-limpah. Kita juga tidak bisa mengerti jalan Tuhan dalam pengertian secara kita pikiran jasmani. Tapi iman kita berkata bahwa jalan Tuhan bukan jalan kita, pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Apa yang ada di Tuhan itu pasti Dia berikan yang terbaik untuk kita. Amin. Kadang kita terheran tidak mengerti. Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku enggak pikir tapi Engkau berikan kepadaku. Aku enggak lihat tapi Tuhan nyatakan kepadaku. Pernahkah kita seperti itu? Enggak nyangka Tuhan. Menurut logika enggak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, bertepuk tangan memuliakan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kaleb membuat keputusan yang positif. Kaleb berpikir positif. Dia lihat hasil negeri itu berlimpah-limpah. Itu artinya Kaleb meyakini bahwa firman Tuhan itu benar. Begini, Kaleb positif dengan pikirannya. Itu berarti Kaleb meyakini firman Tuhan itu benar. Kaleb kan diutus oleh Musa. Musa akan terima firman Tuhan. Musa akan berkata kepada seluruh pengintai, 12 pengintai termasuk Yosua dan Kaleb. Jadi Kaleb mendengar suara Tuhan melalui Musa. Dan sekarang Kaleb berkata, tidak, kita pasti bisa maju. Itu artinya Kaleb dia meyakini bahwa firman Tuhan itu benar. Firman Tuhan itu benar. Orang yang meyakini firman Tuhan itu benar akan membuat dirinya berpikir positif. Meskipun Kaleb juga tahu ada orang-orang raksasa. Bukan Kaleb tidak tahu. 10 pengintai tahu, Kaleb, Yosua juga tahu. Tapi dia tidak mau terjebak dengan pikiran negatif.
Sudah kita juga di dunia ini, dalam ibaratnya bukan selalu jalan yang mulus, jalan tol. Saudara. Kadang berbelok-belok, tanjakan dan sebagainya. Kadang kita tidak bisa melihat saudara, apa selanjutnya setelah tanjakan ini. Tapi apakah kita punya keyakinan bahwa sesudah tanjakan ada Tuhan tetap di sana? Adakah kita memiliki keyakinan dimanapun dia tetap berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Jadi Kaleb punya pikiran yang positif. Dia bilang begini, dalam ayat 30 dalam bilangan 13. Ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Meyakini. Sudah dihadapi apapun, yakin kau pasti menang. Engkau pasti menang, engkau pasti kuat, engkau pasti mampu. Kalau kita punya pikiran yang positif berdasarkan firman. Jadi imannya Kaleb tidak terpengaruh dengan keadaan. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. 10 orang pengintai bilang, tidak bisa maju. Kaleb bisa, kita maju. Tidak bisa maju, kita maju. Jangan percaya, jangan gampang percaya perkataan orang. Tapi gampanglah percaya perkataan firman. Amin. Gampang percaya perkataan firman. Kita bisa melihat, biarpun 10 pengintai berkata begitu, tapi kita lihat Kaleb berkata, kami pasti bisa masuk. Kami bisa masuk Kanaan. Kalau kita yakin firman Tuhan ini benar, kita tidak peduli orang mau ngomong apa tentang kita. Kalau kita benar, kita tidak peduli orang mau ngomong apa. Asal kita tetap pegang janjinya Tuhan. Karena kita mampu melewati persoalan bukan karena omongan orang, tapi karena firman Tuhan. Kaleb juga berpikir positif dengan janjinya Tuhan. Yosua 14 ayat 10. Yosua 14 ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Kaleb tidak langsung menerima apa yang Musa ucapkan. Dia harus menunggu 45 tahun baru janji itu menjadi kenyataan. Dia bilang, sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan itu melalui Musa. Berapa lama kita harus menunggu? Adakah kita dipengaruhi dengan pikiran-pikiran yang meragukan janji Tuhan? Atau kita percaya janjinya? Bisa saja Kaleb berpikir negatif kalau dia mau. Dia bisa bilang, mana Musa ucapan yang kau sampaikan kepadaku. Sudah 45 tahun. Jangan sampai kita berkata seperti itu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada ucapan Kaleb yang menyalahkan Musa, tidak ada. Tidak ada ucapan Kaleb yang menyalahkan pemimpin, tidak ada. Karena dia tahu Tuhan urapi Musa. Dan perkataan yang ditaruh oleh Tuhan di mulut Musa adalah firman. Dan itu pasti terjadi. Kaleb tahu bahwa Tuhan yang suruh Musa mengucapkan. Jadi Kaleb tetap berpikir positif karena imannya janji Tuhan itu dia pegang. Itu sebabnya disebutkan Kaleb mengikut Tuhan dengan setia. Dia tidak pengaruh orang lain. 10 pengintai dia tidak terpengaruh. Omongan 10 pengintai. Dia tetap mengikut Tuhan dengan setia. Adakah kita tetap ikut Tuhan dengan setia? Kaleb tunggu sampai waktunya Tuhan. Kita lihat Yosua 14 ayat 13 berkata begini. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune. Dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Kita melihat bahwa apa yang difirmankan Tuhan kepada Musa itu benar-benar terjadi atas diri Kaleb. Apa yang Tuhan firman kepada kita pasti benar terjadi. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita lihat contoh yang kedua, Abraham. Kejadian 13 ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku.
Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Abraham beri kesempatan kepada Lot untuk pilih lebih dulu. Saudara. Walaupun Lot lebih muda. Saudara. Kenapa? Saudara? Kenapa Abraham suruh Lot pilih dulu? Kita mungkin berkata, ya Abraham orang yang baik. Abraham orang yang rendah hati. Tapi sebenarnya, kenapa? Saudara? Abraham yakin apa yang Tuhan katakan kepadanya itu benar. Saudara. Itu yang membuat Abraham berkata, silakan pilih dulu. Siapapun, Lot mau pilih apapun, dia tidak akan katakan janji Tuhan kepada Abraham, tidak akan tergeser. Saudara. Abraham yakin. Kejadian 12 ayat 1 sampai 2 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ke negeri. Artinya Abraham berpikir positif berdasarkan firman yang dia dengar. Itu alasan yang pertama. Kenapa Abraham suruh Lot pilih dulu? Memang dia orang yang baik, orang yang rendah hati. Tapi dia yang pertama, dia percaya janjinya Tuhan. Adakah kita percaya janjinya Tuhan? Kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita, kalau Tuhan sudah berjanji kepada, katakan kepada Abraham, janjinya tidak berubah, kecuali Abraham berubah. Janjinya kepada saudara dan saya tidak akan berubah, kecuali kita berubah. Saudara. Tidak akan berubah, tidak akan terambil dengan siapa dan apapun juga. Saudara. Tuhan pasti genapi. Baru alasan yang kedua, Abraham tidak menginginkan adanya pertengkaran antara dirinya dengan Lot keponakannya. Dia tidak mau adanya pertengkaran. Ya orang baik, silakan pilih. Karena apa yang Tuhan pilihkan untuk dia tidak akan diambil orang lain. Tidak akan digeser oleh orang lain. Jadi Abraham yakin dia tidak ragu pilihan Tuhan bagi dirinya adalah pilihan yang benar. Tuhan suruh dia tinggalkan Ur Kasdim. Tuhan pasti genapkan janjinya dan itu benar. Abraham menetap di tanah Kanaan. Kita baca Kejadian 13 ayat 12a. Abraham menetap di tanah Kanaan. Jadi saudara dan saya, jangan ragu-ragu dengan janji Tuhan. Apalagi kalau cuma untuk hidup di dunia ini. Itu kecil bagi Tuhan untuk memelihara saudara dan saya. Amin. Itu terlalu kecil bagi Tuhan. Dia sudah berikan tempat. Dia sudah bangun tempat yang mulia. Dia sudah sediakan tempat sorga. Itu harus menjadi kerinduan orang percaya. Kita lihat Abraham memiliki visi tanah air sorgawi. Dalam Ibrani 11 ayat 10 berkata begini. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Sorga tempatnya Allah. Sorga dibangun oleh Allah. Dan dikatakan oleh firman Tuhan. Segala kuasa ada di dalam tangan Yesus. Dalam Matius 28. Baik di sorga maupun di bumi. Yesus berkata, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara dan saya. Di tengah-tengah kesulitan apapun yang dunia ini berikan. Atau yang Tuhan izinkan kita alami. Jangan goyah imanmu. Tetap punya pikiran yang positif dengan janji Tuhan. Tapi di samping kita tahu ada tempat itu tidak boleh kita tinggalkan. Jangan mundur, tapi tetap setia maju kepada Tuhan. Abraham dikatakan dalam Ibrani 11 sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kalau Abraham memiliki pandangan yang jauh ke depan, Tuhan juga mau kita terus miliki pandangan yang jauh ke depan. Bukan hanya untuk hidup di dunia ini, tapi terus punya pandangan ke depan. Karena itu, milikilah pikiran yang positif yang berdasarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian, setiap janjimu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah.
Janjimu menopang hidupku. Penolongku yang aku percaya adalah Yesus Kristus. Kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Haleluya. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Mari katakan kepada Tuhan. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Setiap janjimu Tuhan, katakan pagi ini kepada Tuhan. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku. Terima kasih buat kasih setiamu. Pendeta Muda Haniel berdoa. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Katakan terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih, amin, amin, buat kasih setiamu. Nikmati penyertaan Tuhanmu sempurna, kasihmu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih
dalam hidupku. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kami mau menikmati penyertaan janji-Mu. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ajar telinga kami untuk lebih percaya terhadap firman-Mu. Bukan terhadap apa yang dikatakan manusia, tapi apa yang Engkau katakan melalui firman-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Masalah apapun yang sedang kita hadapi pagi hari ini, masalah apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, ingat penyertaan Tuhan cukup buat kita. Penyertaan Tuhan cukup bagi kita. Haleluya, 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 haleluya. Engkau tidak pernah sendirian menghadapi masalahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Naikkan syukur bagi Dia. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Terus nyanyikan pujian ini. Nikmati setiap syair dari pujian ini dan dapatkan kekuatan dari lagu ini. Terima kasih. Nyanyikan sampai engkau menjadi kuat. Kasih setiamu. Nyanyikan sampai imanmu menjadi positif. Janji-Mu tak pernah terlambat. Nyanyikan sampai engkau memiliki sudut pandang yang benar. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Dia. Dia mengasihi kita. Kita hidup karena janji-janjinya. Kita hidup karena kasih setianya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Kami belajar banyak pagi hari ini Tuhan. Kami juga mau memiliki iman yang positif. Kami mau seperti Abraham yang percaya terhadap janji-Mu Tuhan. Kami mau percaya seperti Kaleb Tuhan yang bisa melihat sesuatu yang positif ke depan. Bukan melihat rintangan yang ada di depan kami Tuhan. Karena kami punya Allah yang jauh lebih besar dari segala rintangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini kerohanian kami, iman kami dikuatkan Tuhan. Kami mau terus maju, kami mau terus maju kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Bapak Gembala, Kau pakai kami terus. Kau juga memberkati setiap sidang jemaat yang hadir. Kau juga memberkati para jemaat-jemaat Tuhan yang menonton secara online Tuhan. Kami semua mendapat kekuatan yang sama. Kami semua mendapat pemulihan yang sama Tuhan. Kami semua hidup oleh janji yang sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.